Yang tadi sudah kita sampaikan adalah targetnya. Setelah kita memahami target, setelah kita menguasai dan sudah menentukan ya, maka yang kita lakukan berikutnya adalah fokus ya, fokus. Yang kita lakukan adalah fokus. Fokus apa? Fokus untuk kita mendetek atau identifikasi tren secara dini. Ya, tadi contohnya bahkan kita sudah sampaikan di penggunaan time frame seperti itu. Untuk mengenali atau mengidentifikasi pergerakan secara dini. Kemudian setelah itu kita juga bisa menghindari atau bahkan bisa manfaatkan kondisi whipsaw atau whipsaw ini bahasanya adalah naik turun atau fluktuasi, naik turunnya market dengan ekstrim ya. Ya mungkin saya sudah pernah mencontohkan dan saya pernah bahkan langsung saya sampaikan ke teman-teman, saya paling suka ketika ada pergerakan besar dan cepat, karena itu berpeluang untuk kita profit dengan cepat dan langsung keluar. Namun demikian ketika kita tidak mampu memanfaatkan area whipsaw atau kondisi-kondisi naik turun yang ekstrim, maka kita bisa menghindarinya. Itu yang paling pokok dan paling penting, karena ketika kita tidak memahami, tidak menguasai kondisi market yang bergerak ekstrim, memaksa diri entry, maka yang terjadi selalu keseret, bahkan habis nanti. Maka perlu latihan. Ketika menggunakan akun demo di latihan, maka pergunakanlah untuk mengeksplor seluas-luasnya. Baik itu memanfaatkan naik turun dengan ekstrim, baik menggunakan trigger 2 syarat atau 3 syarat yang sudah kita sampaikan. Berikutnya kita tadi sudah membahas yang kedua, time frame. Jadi adalah pilih time frame yang sesuai atau cocok. Ya kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa dengan time frame M15 dan itu profitable, konsisten, maka gunakan time frame M15. Gunakan time frame yang kita anggap mudah dan bisa berpeluang untuk profit di sana. Namun demikian saran saya jangan abaikan time frame yang lebih tinggi. Ya, standar gunakan H1, ini D1 ini jarang-jarang, H1, H4, M15. Ya, sering-sering dilihat. Boleh kita fokus di M15 tapi jangan terpesona di sana secara terus-menerus. Ada kalanya kita lirik di H1, di H4. H1, H4, M15 semuanya naik, maka fix naik. Itu saja. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, tadi bagaimana membuat rencana trading tadi. Yang pertama target rasional, yang kedua tentukan time frame, yang ketiga adalah tentukan aturan tadi. Tentukan aturan entry dan exit tentunya. Tadi sudah saya jelaskan salah satu contoh aturan yang dibuat entry. Pertama ada sinyal pertama atau sinyal awal ya, sinyal pertama atau sinyal awal. Sinyal awal ini bisa berupa candle, bisa berupa ekor atau penolakan. Yang kedua tentu sinyal wujud, atau ini bisa juga sebagai konfirmatornya. Baru yang ketiga konfirmasi. Tetapi ketika sudah dua ini sudah kuat, maka kita bisa gunakan. Tentu yang ketiganya tadi ada support dan resisten. Nah, di area support sinyal awal muncul, sinyal wujudnya muncul, yang ketiga eksekusi. Ini aturan exitnya harus tahu. Nanti tadi sudah saya sampaikan target profit kita 100 pip atau 200 pip. Kemudian nanti kalau berbalik maka stop lossnya di area ini, di area di sekitaran support atau resistennya itu. Jadi ini harus jelas di awal, ini harus tergambar di sana. Tidak boleh blank, tidak boleh kosong. Begitu kita buy kosong mau diapakan tidak ketemu. Itu namanya gambling, tidak bakalan ketemu nanti. Oke, berikutnya yang keempat, untuk merencanakan trading kita biar nanti bisa trading dengan sehat, maka kita harus membatasi kerugian.
Ya, pembatasan kerugian tadi bisa dengan stop loss, ya, bisa dengan apa namanya, averaging. Averaging itu menambah, buy 0,1, marketnya turun, ini buy 0,2. Tentu ini harus latihan, tentu harus melihat kondisi market, karena averaging sangat berbahaya. Yang paling gampang tentu adalah cut loss atau stop loss. Cut loss berarti di close secara paksa, secara manual. Kalau stop loss di close secara paksa tetapi dibuat otomatis. Batasi kerugian, jangan dibiarkan sampai betul-betul habis. Batasan kerugian ini kalau kita hitung secara persen, ini adalah kalau kita hitung batasan secara persen, ya, ini 5%, maksimum 20% modal. Jadi kalau modal 1.000, maka ini kisarannya adalah 5 sampai 50 sampai $200. Ini harus sudah dipertimbangkan. Kondisi seperti ini harus dipertimbangkan. Ya, tentu dengan melihat kondisi market, dengan melihat kekuatan pergerakan waktu itu yang sedang running itu bagaimana, mengarah kemana. Ya, banyak pertimbangan, banyak aspek yang nanti kita perhatikan. Artinya ketika maksimum di angka 200 harus segera cut loss. Jangan berpikir panjang, jangan berpikir nanti kembali. Tidak bisa, karena kita tidak tahu apakah nanti betul kembali atau hanya koreksi kemudian makin anjlok. Baik, selanjutnya yang kelima, untuk merencanakan trading kita agar trading kita sehat, agar trading kita bisa bertahan lama. Setelah sekian banyak itu, maka jangan lupa untuk mengabadikan atau membuat tulisan kecil. Maka tulislah, kalau layak maka lanjut, kalau tidak maka koreksi atau benahi. Oke, ini adalah bagian dari trading yang sehat, bagaimana kita bisa menerapkan dengan baik, bagaimana kita bisa memaksimalkan dengan baik semua potensi. Karena trading itu tidak harus akurat. Ya, sekali lagi ketika kita membaca, melihat peluang di sana dengan analisanya, ini tidak harus akurat 100%, tidak ada. Yang paling penting sudah ada antisipasi. Ya, tidak ada seorang pun trading ini semuanya plus, semuanya profit, semuanya tidak ada. Sehebat apapun, sejago apapun, bahkan sekuat apapun modal, tidak ada yang selalu profit. Pasti ada ruginya. Yang jadi masalah adalah bagaimana memanage kerugian ini, manage rugi ini tetap bisa menjadi profit. Jadi dalam satu hari misalkan ada 10 kali transaksi, katakanlah 6 kali rugi, maka 4 kali ini harus sudah bisa profit. Artinya bisa mengcover semuanya. Secara kumulatifnya harus profit. Kalau secara kumulatif masih rugi dan rugi, berarti belum memahami tekniknya, belum memahami strategi tradingnya. Artinya masih belum paham. Karena itu harus belajar banyak lagi, latihan dan latihan. Ada kesulitan, ditanyakan, dicatat, ditanyakan. Tapi juga jangan diulang-ulang. Sudah tahu pertanyaan ditanyakan, besok diulang lagi. Artinya belajarlah untuk kita memperbaiki. Kalau pernah terjadi kesalahan, kemudian kita perbaiki, dicatat di sana, jangan dibiarkan. Karena yang terjadi teman-teman hanya mengalami ketika salah, tanyakan. Besok salah lagi, tanyakan. Saya paham. Ini orang ini kelihatan tidak mempunyai catatan kecil, tidak punya agenda sama sekali. Yang ada hanya mencoba buy sell bertanya, buy sell salah bertanya. Tidak ada di sana ya rencana atau apa ya, semacam data untuk mengabadikan yang sudah dilakukan. Ya setidaknya untuk koreksi diri sendiri, setidaknya. Biar apa? Biar nanti kedepannya bisa
lebih baik, bisa tentu akan banyak menghasilkan. Nah, ini yang paling penting. Jadi ini bukan teori-teorian, bukan hanya sekedar coret-coret, tetapi untuk mengasah dan mengingat selalu yang sehat seperti apa, trading yang sehat seperti apa. Ya, karena walaupun diajari begini, masih saja nanti menggunakan gaya-gaya lama lagi, kembali ke metode lama, model lama, sehingga tidak ketemu, selamanya tidak ketemu. Baik, saya kira untuk materi hari ini eh, cukup dulu ya. Kita nanti akan lanjutkan dengan materi praktek. Teman-teman yang belum mempunyai akun demo silahkan dibuat dulu. Kemudian yang sudah kita sampaikan 2 hari ini coba dipraktekkan. Sekarang lebih tertata, lebih dirapikan lagi. Baik gaya trading kita, baik teknik yang kita lakukan, termasuk mindset kita benahi dulu. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kelas pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Besok pagi kita akan lanjutkan lagi. Ada pertanyaan silahkan nanti disampaikan, ada kesulitan dicatat kemudian di screenshot sampaikan, nanti kita bahas bersama. Terima kasih, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.